Salam Bambu Dewata. Kali ini kami berada di wilayah Candi Doro, dekat dengan desa kami, Desa Jambian. Desa Jambian dengan Desa Doro kurang lebih jaraknya sangat dekat sekali teman-teman. Penelusuran kali ini kami menuju ke sebuah candi namanya Candi Doro. Ada juga warga di sini mengatakan juga ini termasuk era zaman Majapahit teman-teman. Nah, untuk biar bertanya biar lebih jelas, kita tanya langsung kepada pemilik lahan yang ada di sini. Dengan Ibu Nila ya. Ini saya mau bincang sebentar tentang sejarah berdirinya Candi Doro. Boleh. Kita ke itu ya, supaya nggak terlalu panas. Oke teman-temanku, para pecinta bambu Dewata, kali ini kami akan mereview satu lagi lokasi candi yang ada di Doro, sangat dekat sekali dengan wilayah desa kami. Ini kebetulan ketemu langsung sama narasumbernya dengan Bu Nila ya. Juru peliharanya ya, jurpelnya teman-teman, juru peliharanya. Karena beliau yang sudah diwariskan untuk mengatur semua yang ada di wilayah candi ini. Bisa diceritakan sejarah tentang Candi Doro ini? Baik, kalau secara historical, Candi Doro ini ditemukan ketika Bapak mau menanam pohon linju. Tahu ya linju ya, yang biasa emping itu. Itu tahun 1996. Jadi pada saat digali, Bapak itu menemukan tumpukan bata-bata, terus akhirnya dilaporkan ke perangkat desa setempat. Nah, setelah itu naiklah ke BPJB. Akhirnya ditindaklanjuti dan bisa ditemukan candi ini. Nah, secara arsitekturnya ini, Candi Doro ini lebih cenderung ke Buddha. Nah, karena ditemukannya dulu sempat ditemukan lingga gitu. Jadi, terus dari Candi Doro ini sudah merupakan kerukunan antar umat beragama Hindu ya. Ini adalah suatu budaya yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Ada lagi yang saya tanyakan kepada narasumber langsung. Boleh. Apakah sebelum diketahui adanya bangunan candi ini, apa mendapat sebuah mimpi tertentu Bapak? Apakah hanya sebatas realita nyata pas di saat menggalinya? Pasti. Jadi pada saat itu sebelum saya yang menjadi juru pelihara kan memang bapak saya yang menjadi juru pelihara, dan akhirnya bapak sudah sepupu saya. Memang secara sebelum menemukan candi ini, bapak itu sebelumnya mimpi melihat suatu bulan, karena melihat bulannya sangat terang. Akhirnya bapak bercerita, aku mimpi melihat bulan yang sangat terang, mungkin sebentar lagi kita akan mendapatkan suatu rezeki yang besar. Mungkin kan kepercayaannya seperti itu. Akhirnya puji Tuhan, kita nggak nyangka, nggak mengingat ternyata kita bisa diwariskan oleh leluhur candi yang demikian juga. Terus kalau menurut Pak Nila sendiri, dari lokasi luasnya besarnya kurang lebih berapa? Oke, untuk ukuran candi ini, candinya berukuran 6 x 7 x 3, berbahan bata merah, dan kita boleh lihat candi ini adalah salah satu candi yang berada di bawah tanah ya. Kalau misalkan kita melihat, seringkali kita melihat candi di atas, nah ini uniknya Candi Doro berada di bawah. Jadi apakah mungkin karena pengaruh evolusi, karena mungkin ada bencana alam, gunung meletus, terus makin tertimbun, apakah mungkin ada pengaruh seperti itu? Iya, arkeolog pernah mentafsirkan bahwa sebenarnya ini dulu tuh ya kayak Candi Surawana, kayak candi apa yang di atas, cuman pada saat itu kan dulu kan sering terjadi gunung besar, lagi lokasi di sini kan dekat dengan Gunung Kelut ya. Akhirnya dari situ tenggelamlah ini, dan baru bisa muncul tahun 96. Terus ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Manila. Apa Manila ya? Boleh. Kalau dari pihak pemerintah, dari Dinas Kepebakalaan, memang hanya sebatas ini aja yang untuk sementara digali. Apakah perlu perluasan? Karena ini, maaf sebelumnya, karena ini kan termasuk tanah pribadi bukan tanah pemerintah.
Jadi begini, kenapa kok sampai ini aja gitu? Ya memang katanya kalau sudah diketahui spot-spot tertentu kan sebelum digali kan mesti ada perhitungannya katanya gitu. Jadi kalau sudah begini ya berarti sudah final katanya gitu, karena sudah diperkirakan ini bentuknya begini menghadapnya ke barat atau bagaimana gitu. Meskipun banyak yang memberikan suatu argumen bahwa ini masih ada ya kan nggak boleh kalau misalkan secara sengaja digali, kan nggak boleh, kecuali kalau mungkin lain hari kita masih diberikan suatu hikmat lagi untuk menemukan sesuatu, mungkin baru dilakukan ekskavasi ulang. Oke Mbak Nila, terima kasih banyak atas informasinya yang telah diberikan kepada kami dari channel kami channel Bambu Dewata. Oke teman-temanku, hanya segitu yang telah diberikan informasi kepada Julpelnya, juru pemelihara candi ini dari Mbak Nila. Karena suatu budaya maupun suatu peninggalan adanya sebuah candi di wilayah di sini, terus ada satu pemukiman penduduk, suatu berkah buat para penjaga tanah ini atau para pemilik tanah ini setelah diberikan lokasi candi seperti ini. Sedangkan teman-teman kalau sudah mengetahui bahwa sesungguhnya candi itu adalah sebuah bangunan suci di tempo masa lalu. Jadi para orang zaman sekarang, zaman modern sekarang diberikan suatu berkah lewat candi ini sangat luar biasa sekali teman-temanku. Oke, mari kita lanjut menuju lokasi yang akan kita lihat candinya karena posisinya di bawah. Pak Nila, terima kasih banyak. Siap. Salam rahayu. Saya lihat dulu ya. Oke. Permisi ya. Hati-hati. Aja ya, jangan naik. Nggak boleh. Kalau masih boleh, pokoknya nggak naik. Ini kita sementara lihat dari atas saja teman-teman candi ini, karena pengaruh kedalaman kalau dilihat kurang lebih kedalaman sekitar 6 meter lebih nih teman-teman. Jadi candi ini ditemukan posisinya di bawah ini, sedangkan kalau ditinjau dari atas seperti ini teman-teman. Dahulu kalanya sekali dari pemilik tanah di sini namanya Pak Tumini dijelaskan kepada anaknya namanya Bu Nila bahwa dia itu mendapatkan sebuah pewisik, mendapatkan mimpi kejatuhan rembulan. Nah, setelah itu keesokan harinya dia sempat ada rasa penasaran menggali sebuah candi ini, akhirnya menemukan seperti ini. Setelah itu baru dia lapor ke tempat dimana yang bisa mengetahui para dinas purbakala, akhirnya terjadilah penggalian seperti ini. Dan juga di areal sini banyak sekali ada tanaman melinjo teman-teman, seperti ini ada kopi, ada melinjo. Ini murni pemilik tanahnya adalah pribadi, bukan pemerintah teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja menuju ke bawah biar lebih jelas. Nah, jelas seperti ini. Kita langsung aja turun. Nah, seperti ini. Jadi arealnya sangat luas sekali nih. Kalau diukur dari sisi kedalamannya sekitar 6 meter, terus di luasnya kurang lebih sekitar 8 meter kali 8 meter. Sedangkan bangunan ini termasuk situs peninggalan era zaman kerajaan Majapahit. Tepatnya sekali adalah juga pengaruh dari ajaran-ajaran Siwa Buddha di masa lampau. Termasuk ini adalah sebuah bangunan suci nih teman-teman, bangunan suci sekali. Nah, sedangkan kalau katanya dijelaskan kepada Julpelnya, kalau ini sananya digali semuanya ini sangat luas sekali nih wilayah candinya. Jadi di wilayah Kediri, terutama di Pare, wilayah desa kami, banyak sekali sesungguhnya situs-situs benda-benda sejarah yang belum terkuak, belum terlalu banyak diekspos. Oke teman-temanku, mari kita turun ke bawah sambil kita melihat beberapa artistik bangunan yang ada di bawah ini. Mari teman-temanku, kita langsung aja turun ke bawah. Jadi
supaya satu kerajinan seni maupun seni pahat maupun seni bangunan orang tempo dulu sangat indah sekali teman-teman. Walaupun ini sudah mengalami sebuah juga kehancuran karena pengaruh gunung meletus, karena pengaruh apa yang tertutup dengan kedalaman sekitar 6 meter. Tapi ini terlihat jelas zaman dulu belum ada namanya semen, hanya sebatas diratakan, jadi bangunannya seperti ini. Mari kita keliling dulu lihat biar lebih jelas seperti ini. Ini salah satu peninggalan bersejarah teman-teman. Kita bisa melihat bangunan seperti ini, satu nilai-nilai seni yang sangat fantastis di zaman dahulu kalanya. Ini ketinggiannya seperti ini teman-teman, jadi ini kurang lebih 6 meter ketinggiannya seperti ini. Ini seandainya kalau digali lagi lebih bawah masih ada candinya nih teman-teman, masih ada bentuk bangunan batu batanya. Karenanya hanya sebatas sampai di sini, jadi hanya kemunculan candi yang seperti pada sampai di sini. Kalau dari era zaman Majapahit, ini terlihat dari batu batanya juga sangat luar biasa besarnya seperti ini. Ini masih kondisinya masih ada putih-putihnya seperti ini karena tertimbun, jadi ada beberapa lumut yang menutupi. Dan juga dari sini kita lihat bangunan sekali sangat simetris sekali, persegi 4 seperti ini bangunannya. Jadi dari Bambu Channel Dewata, tetap teman-teman ikuti terus nanti penelusuran kami di seputar beberapa situs peninggalan sejarah ada di wilayah desa kami. Karena kami sendiri sebagai orang Nusantara memang benar-benar sangat mencintai sekali budaya-budaya leluhur di masa lampau. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi menuju ke wilayah sana. Ini ada beberapa juga sudah terbakar seperti ini, ada gosong seperti ini, masih lengket dengan tanah ini. Sungguh menakjubkan memang bangunan-bangunan orang tempo dulu. Walaupun ini sudah terkubur sekalipun, setelah dibersihkan, bangunannya sangat bagus sekali teman-teman. Dari sisi fisik bangunannya juga sangat rapi sekali. Inilah kehebatan orang zaman dahulu, sama sekali tidak memakai bahan sekarang seperti memakai semen, memakai apa, tapi daya rekatnya orang zaman dulu sangat luar biasa sekali. Pernah saya ketahui orang zaman dahulu pada saat membuat seperti ini ada beberapa sejarah yang pernah saya dapatkan informasinya. Teknik caranya memasang hanya digosok-gosokkan teman-teman, antara batu bata dengan batu bata digosokkan, langsung nempel seperti itu, seperti ini. Mari kita jalan. Untuk sementara penelusuran kami akhiri dulu teman-teman.
Nah, kami berputar-putar melihat beberapa bangunan Candi Doro yang ada di sini. Semoga penayangan kami pada hari ini benar-benar bisa menjadi berkah, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah cerita untuk selalu kita mengingat sejarah-sejarah budaya leluhur Nusantara kita lewat beberapa peninggalan sejarah yang ada di bumi Nusantara. Tetap semangat, salam budaya, salam Nusantara, semangat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.